berjumpa lagi dalam acara Try It, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pastinya masih bersama gue Putri Andriana yang akan meracuni kalian dengan makanan-makanan yang pastinya enak. Kayak contohnya episode kali ini nih, kita mau bahas soal ragam makanan khas Pulau Garam. Ada yang tahu nggak Pulau Garam itu di mana? Ya kan, itu pasti yang terkenal yaitu dari Pulau Madura. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal kuliner dari Madura, itu pasti biasanya yang langsung nancep di pikiran kita tuh adalah sate Madura, ya kan? Atau sate ayam, sate kambing pada umumnya lah ya. Tapi sebenarnya nggak cuma sate Madura aja, masih banyak lagi makanan kuliner dari Madura lain yang nggak kalah enaknya. Jadi kalau kalian kesana, kalian wajib banget cobain khas Madura. Soalnya menurut gue Madura ini merupakan salah satu wilayah yang makanannya tuh emang the best banget, saking enaknya tuh itu jadi lauk pauk sehari-hari kita gitu dan dijual di banyak, bukan cuma di Madura aja, di Jawa ada, pokoknya kayak hampir setiap wilayah tuh pasti jual makanan khas Madura. Nah kalau sate, ini kita langsung aja kali ya, yang pertama nih ada sate Madura, makanan Madura paling mainstream. Nah ini dia, Tara, ini aja ya, ala-ala aja dibikin plating gini. Kalau kita beli mah biasanya cuma dibungkus pakai kertas nasi aja gitu kan. Terus biasanya ada sate kambing juga, ini sate ayam. Kalau sate ayam kan biasanya pasangannya selalu sambal kacang. Tapi kalau sate kambing itu biasanya sambal kecap. Tapi kadang-kadang ada juga tuh yang suka request maunya sate kambing tapi pakai sambal kacang atau sebaliknya. Dan kalian tahu nggak sih kenapa ya orang-orang Madura itu kalau misalnya dia migrasi ke kota-kota itu selalu jualan sate. Ini nih yang sering jadi pertanyaan, kenapa nih orang Madura selalu jual sate? Karena faktanya di Madura itu kondisi tanahnya gersang. Jadi masyarakat sana itu lebih suka sama makanan-makanan dari hasil ternaknya kayak ayam, bebek, kambing kayak gitu. Makanya mereka tuh buat olahan-olahan makanan itu dari hasil hewan ternak, salah satunya sate. Langsung aja ya kita cobain. Dagingnya tuh daging ayam. Tadi gue pengen ketawa. Dagingnya daging ayam, tapi dicampur kulit, jadi kayak kenyal-kenyal. Ini pada sukanya daging doang atau pakai kulit? Kulit. Pakai kulit kan enak ya. Tapi kalau yang kulit ini biasanya kayak orang-orang diet itu kan menghindari kulit ayam atau yang kayak yang udah tua gitu yang kolesterolnya banyak tuh biasanya maunya daging. Enak sih, tapi kalau makan sate tuh enaknya ada kuah-kuahnya. Kalau misalnya dia pure satenya doang tuh kayak kering gitu. Seret, iya bener. Enak banget. Tapi kalau gue emang lebih suka pakai lontong sih. Tapi kalau lontong doang nih, kita coba bumbunya. Lontong doang biasanya nggak kenyang. Atau nggak lontongnya harus 2. Nasinya perak banget. Tapi kalau di Madura itu, dia biasanya pakai saus kemiri. Jadi yang kuning itu kayak ditumbuk kemiri, cabe. Itu biasanya kalau di Madura gitu. Cuma kalau di Jakarta memang banyaknya pakai sambal merah gini. Cobain pakai ininya deh. Dia kayak sambal ini sih, sambal pada umumnya, maksudnya sambal-sambal yang kayak di warteg gitu. Dan nggak begitu pedas. Oke, kita langsung move lagi. Kalau sate udah pada biasa lah ya. Kalau yang sate kambing itu biasanya yang lebih segmented lagi, soalnya dia kadang-kadang kalau makan kambing kebanyakan tuh suka panas gitu, atau kan yang biasa darah tinggi gitu kan sangat menghindari kambing. Lanjut kita ke ini nih, ini sop Madura. Itu dia tuh kalau misalnya dilihat dari penampakannya ya, ini tuh bawang, entah bawang goreng atau dia bawang merahnya itu dimasak
nggak digoreng dulu tapi dijadiin sop gitu. Soalnya banyak banget. Nah, isinya tuh kalau dari sini kelihatannya sih ada jeroan ya, ada daging. Ini tuh iga kambing apa iga sapi sih? Sapi ya? Tapi dia tuh masih merah banget loh kayak gini tuh. Masih merah terus ini gaji kan ya, gaji apa lemak? Gajinya tuh masih nempel. Terus dagingnya masih merah, bahkan dia kayak masih ada item-itemnya gitu. Oh gue curiganya kambing ya? Tapi sapi ya? Terus nggak ada sayuran apapun kecuali tomat. Jadi dia pure isinya adalah daging sapi. Kita cobain kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi kayak berminyak banget. Kita cobain pakai sambal deh. Nah, sambalnya ini adalah kalau sambal Madura itu dia khasnya sambal yang direbus. Jadi kayak semua cabe, bawang, apa tuh di blender dulu terus direbus dicampur air, makanya dia lebih tawar. Biasanya dipakai di soto atau di sop kayak gini. Dia tuh berminyak banget, apa karena banyak gajinya ya? Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Empuk. Dagingnya empuk banget. Dia pas digigit tuh kayak misa-misa gitu, langsung gampang banget kepotongnya. Apa? Blauran tuh apa ya? Nyebar? No, enggak. Tapi dia empuk, pokoknya kayak gampang kepotong, gampang ketelan. Enak lagi nih. Gue tuh sebenarnya bukan tim yang suka bawang goreng ya. Cuman ini bawangnya tuh kayaknya bukan digoreng, jadi dia masih irisan bawang merah terus ikut direbus gitu. Terus rasanya juga dominannya selain gurih ada asam-asamnya dikit. Entah dari jeruk nipisnya atau dari tomatnya yang banyak. Jadi dia rasanya itu selain gurih ada asam-asamnya. Beda ya daripada sop ayam atau sop rumahan yang biasa kita bikin, itu kan dia rasa kayu manisnya kuat banget. Kalau ini tuh kaldunya, kaldu dari sapi, sama rasa asam dari tomatnya itu kuat banget. Sama minyaknya, soalnya gajinya banyak banget. Dan dia bedanya adalah sopnya nggak ada sayuran sama sekali. Biasanya kan meskipun sop, suka ada kentang atau wortel kan minimal, kayak sop iga pada umumnya. Tapi kalau ini pure daging dan isinya banyak banget. Ini kayaknya sih harganya akan lebih mahal dibanding yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman yang emang dasarnya suka sop atau suka sapi, ini pasti cocok banget di lidah kalian. Nggak tahu ya, kan kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau misalnya makanan Madura tuh adalah makanan-makanan yang sering kita jumpain di kita biasa makan lah gitu. Jadi rasanya tuh ya enak, tapi nggak ada sesuatu yang surprise kalau di gue ya. Soalnya ini adalah makanan-makanan yang biasa gue makan juga. Oke, kita langsung next ke ini dulu kali ya, bebek. Nah, ini dia penampilannya. Bebeknya tuh dia masih ada ininya loh. Kayaknya bulu-bulunya gitu. Kayaknya nggak dicuci bersih. Kalau ayam kan biasanya dicuci sampai bersih banget. Nah kalau bebek nih dia masih ada bulu-bulunya. Dan kebetulan biasanya tuh kan kalau kita beli bebek Madura, dia kalau kita beli paha, itu paha atas sama paha bawah nyambung kan. Tapi ini nggak tahu kenapa, dia ini paha atasnya doang nih. Terus ada tusukannya. Kayaknya masaknya tuh harus ditusuk gitu. Tusuk apa tulang sih? Oh ternyata tulang deh, maaf guys. Gue kira tusukan, taunya tulang. Nah kalau bedanya bebek sama ayam tuh, bebek kulitnya banyak banget, dia kulitnya tebel banget, terus dagingnya lebih alot. Tapi yang gue bingung kenapa banyak orang suka ayam tapi nggak suka bebek. Padahal kan kayak sama aja. Ya, kita cobain. Alot banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini menarik banget sih. Ini enak banget sih kayaknya, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kayaknya ini bukan ini deh sambal doang deh. Dia ada serundengnya, bener. Dia ada serundengnya, dicampur. Itu yang gue bilang kalau bebek Madura tuh pasti dia pakai serundeng. Dagingnya alot, tapi tetap bisa dimakan. Tapi kayak keras banget. Tuh, bener-bener nih ya, gue belah ya. Susah banget. Tuh. Dia bener-bener sealot itu dan gak berserat.
Mungkin karena ini juga, mungkin karena dia paha juga kan, jadi full daging. Dan paling enak makannya pakai tangan. Kalau pakai sendok nggak asik banget. Cobain, kita cobain. Ketawa mulu lu. Cobain timunnya ya. Timunnya pakai sambal ini juga enak. Sumpah ini enak banget coy, parah. Emang kenapa? Emang nggak boleh makan? Lu suka bikin ini aturan sendiri, Bi. Lu teori dari mana? Oke, kita next ini yang terakhir. Ini juga makanan sejuta umat. Nah, itu soto ayam Madura. Nah, soto ayam Madura ini jadi masaknya tuh pakai koya. Koya tuh apa ya bahasanya yang gue tahu? Adalah koya gitu ya, kayak bumbu koya, bubuk ya, bumbu koya. Sama dia itu pakai kunyit. Nah, kalau Madura ini dia bumbunya kayak soto ayam Lamongan. Sekilas mirip ya dari kunyit, dari koya. Tapi dia isinya daging, kentang, dan telur. Nah, jadi daging sapi. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini sambal hijau tuh sambal apa ya? Kayak sambal bebek deh. Tapi rasanya beda, nggak kayak Lamongan. Bismillah. Dia itu lebih kental. Kalau Lamongan kan bener-bener bening. Kalau ini tuh dia masih kental, gurihnya juga sama, dan lebih berminyak. Ini berminyak banget. Oke, kita coba dagingnya. Tapi kalau mau dipakein ayam, mungkin kalau teman-teman mau nyoba di rumah yang nggak makan sapi, itu kayaknya enak juga sih. Enak. Terus dia bawang goreng, pakai bawang goreng juga, bawang gorengnya jadi berasa banget. Kita coba pakai nasi. Ini kayaknya telurnya tuh direndam sampai lama banget. Kan kalau soto ayam Lamongan tuh kan dia telurnya dipisah. Nanti biasanya digabungin pas mau dibikin. Nah, ini kayaknya tuh dimasak bareng soalnya dia telurnya sampai kuning. Jadi sampai ngeresep ke dalamnya bumbu kunyitnya gitu. Enak banget. Endul say. Nggak salah nih gue belum makan pas berangkat syuting. Ini kentangnya. Kentangnya kayak kentang sop biasa sih dimasaknya. Enak. Tapi di antara 4 ini gue paling suka bebek Madura. Karena mungkin udah keseringan makan ayam, jadi ketemu yang rada beda dikit dan sambalnya tuh yang bikin enak. Sebenarnya tuh mungkin bukan sambal ya, tapi kayak bumbu. Jadi nggak pedas, dia tuh lebih ke minyak, serundeng sama gurih. Nah, sambalnya tuh sebenarnya sambal ini, sambal hijau. Tapi kayaknya sih kalau gue lebih suka nggak pakai sambal hijau, soalnya kalau pakai kayak ayam sambal hijau pada umumnya. Terus kalau sambal merah ini adalah sambal sate dan ada jeruk nipisnya juga kalau buat si soto Madura ini. Nah, kalau sop ini dia umumnya nggak pakai sambal, tapi biasanya kalau mau pedas itu bisa dicampur pakai sambal apa aja atau dia pakai cabai potong, cabai rawit iris gitu ya. Jadi kalau yang suka pedas tuh biar ada pedas-pedasnya tinggal ditambahin cabai. Dan semuanya ini sebenarnya paling enak dinikmatin kalau misalnya dia masih anget dan juga masih panas. Oke? Nah, tapi kalau di antara 4 menu ini, kalau gue ini paling suka sama bebek Madura ini ya tadi. Abis bebek Madura, terus yang enak soto. Soto Madura ini, karena biasanya tuh gue nyobain sotonya adalah soto Lamongan, terus dia soto ayam. Tapi ternyata soto daging terus dipakein bumbunya bumbu kunyit gini, itu nggak kalah enak juga. Dan yang bikin enak lagi adalah dia kunyitnya itu nggak terlalu nggak terlalu pekat. Jadi tuh di lidah kan biasa kadang-kadang kalau kunyit terlalu banyak banget di lidah tuh suka seret atau rasanya tuh nempel banget. Tapi kalau ini dia itu masih dominan sama kaldunya juga. Tapi ini cukup berminyak dan hati-hati juga kalau kita kebanyakan makan soto Madura ini, itu juga bisa meningkatkan kolesterol kita atau kayak penyakit-penyakit lain kayak misalnya jantung atau stroke. Jadi kalau misalnya mau konsumsi semua secukupnya. Terus kalau ini enak juga, tapi mungkin karena gajinya itu terlalu banyak, terlalu lembek. Tapi buat yang suka jeroan sih ini oke banget. Cuman kalau gue karena nggak gitu suka jeroan, gajinya tuh rada-rada
Jadi tiap kita makan tuh pasti nempel itu gaji dan membekas banget di lidah tuh jadi lebih berminyak. Dan kalau sate ini enak tapi kita tuh harus konsumsinya itu jangan bener-bener nasi doang soalnya kalau nggak seret. Tapi gue jadi penasaran nyobain nih si bebek pakai sambal ijo. Gajinya UMR. Hah? Gajinya UMR. Tim sop apa tim soto? Soto lah. Bebek apa ayam? Bebek lah. Kalau aku bawangnya sih. Oh iya. Saya lah. Saya lah. Lu diajarin siapa bikin gitu? Oh mau nyobain? Abi Ini yang ngomong nih. cobain sambal aja. Biar cowok yang ngomong lihat. Enak banget. Nih. Kok langsung sate sih? Iya nyobain. Nyobain. Apa deh? Yang boleh yang mana nih? Mana aja boleh ya. Sama ini ya, lu nyobain ini ya. Ya boleh soto. Kenapa ya setiap dia masuk kamera yang keluar dari kalimatnya tuh itu? Ini sambalnya nggak ada ya? Ini sambalnya. Mau pakai nasi? Jadi makan siang loh di sini. Ini dagingnya nggak keras ya, empuk. Iya enak kan? Tapi kayak sate pada umumnya. Bumbunya kenceng banget. Kenceng enggak dulu. Kan biasanya kan Apaan? kacang itu kan Oh. ini banget halus. Kalau ini terasa. Nah sekarang bebek, cobain bebek. Cobain semuanya. Tapi ini adalah makanan yang sering lu temuin kan, kalau di mana-mana kan, bukan makanan yang langka. Jadi udah biasa banget kita santap. Tapi akhir-akhir ini gue lebih suka makan bebek. Oh akhir-akhir ini, kenapa? Udah bosan ayam. Udah bosan ayam benar. Terus juga bebek kayaknya bumbunya lebih apa ya, lebih beda aja di mulut. Oh gitu ya. Oh. Ya mungkin ini ya serundeng. Tapi yang bebek biasa orang jual bebek goreng biasa kan? Ya. Lu lebih suka bebek goreng biasa apa Madura? Madura. Madura kan? Tapi yang lebih enak lagi dari Madura ada kaleo. Oh iya. Tapi untuk harga Doyan gue liat-liat. kemakan. Enak. Enak. Cobain dong, tadi dulu dong soto sama sopnya belum. Jangan nanggung-nanggung. Nih ada sendok nih. Oh, ada lagi. Nah, Ini taruh dulu ya. iya taruh dulu. Gue ambil lagi. Nah ini sopnya masih merah. Oh ini masih merah. Ini gajinya dong yang ada gajinya. Ah nggak UMR nggak mau ah. Iya. Salah. Kok rasanya aneh ya? Kok aneh sih? Enggak ah. Anehnya kenapa? Kenceng banget bawangnya ya. Iya kenceng banget emang. Tadi kan udah bilang. Dia tuh bawangnya tuh kayak bukan topping. Tapi emang bagian dari sopnya. Tapi suka? Suka. Iya kan dia mah pemakan segalanya. Nih satu lagi terakhir. Kenyang. Dari tiga ini Mm-mm. sate sih enak. Emang soto Madura enggak ada? Belum ini sotonya. Oh dia dagingnya tipis-tipis. Iya dagingnya tipis. Dagingnya tipis-tipis. Jadi dia dipotongnya tuh bukan kayak daging dadu, tapi kayak diiris gitu. Slice. Kita jadi nontonin dia makan siang nih ya. Mana? Enak kan? Enak-enak. Enak sumpah ini enak banget. Beda kayak soto ayam Lamongan biasa, dia tuh lebih kental kuahnya. Kalau biasanya kan bening banget. Kenceng. Bener. Lebih kenceng. Lebih kencang, lebih kuat rempah-rempahnya gitu. Gimana? Enak? Jadi paling suka apa? Tetap sate? Ini. Soto kan? Soto, Ya soto. betul. Gue bebek habis itu soto. Oke, thank you Abi. Enak ya, kenyang ya. Ada lagi mau korban? Mau nyobain lagi? Ayo. Udah dipelototin sama Pucan tuh makanan dia semua udah ditekin soalnya. Nah ini emang enak banget dan meskipun dia adalah makanan yang sering kita jumpain tapi dia juga punya khas sendiri kalau dari Madura tuh dibandingin sama daerah lain kayak tadi soto, apa yang bikin beda dia lebih kental.
sop juga, bebek pun sama, sampai ke sate pun sama. Tapi kalau sate tuh memang kalau sate ayam, sate kambing tuh biasanya pasti sate Madura kan, kayak ya udah nih sate ayam, jual sate ayam, sate kambing pasti dia dari Madura. Paling kalau yang lain tuh kan kayak sate Marangi, terus yang sekarang ada sate Taichan. Nah itu emang udah beda lagi wilayahnya. Tapi kalau ayam sama kambing itu memang terkenalnya dari Madura. Nah ini buat teman-teman mungkin yang orang Madura, ada lagi nggak sih kuliner-kuliner Madura yang bisa kita cobain atau bisa rekomendasi? Soalnya ini udah terbukti nih kalau kuliner Madura tuh cocok banget di lidah orang-orang Indonesia. Makanya dijadiin makanan-makanan umum yang biasa dijual sehari-hari tuh kayak di pinggir jalan atau di rumah makan tuh pasti ada. Atau mungkin teman-teman mau share juga resep-resep rahasia dari masakan Madura itu seperti apa, siapa tahu ada yang mau nyoba kan di rumah mau masak sendiri. Soalnya pasti bahan-bahannya itu mudah didapatkan ya kan di pasar atau mungkin teman-teman juga bisa pesan online. Dan itu juga sekaligus menutup review makanan kita hari ini. Thank you banget teman-teman yang udah saksiin episode Try It kali ini. Jangan bosan ya, kita ketemu lagi di episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye guys. Yuk kita makan lagi.